warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PAI Bab 6 akan menjelaskan tentang perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rafika Ramadhani absen 5 dan juga Zarquina Miladizen dari absen 35. Dan saya Triasa Sabrina dari absen 26. Saya Widya Puspitaningrum dari nomor absen 30. Saya Siti Fatimatu Zahra, nomor absen 18. Dan saya Septa Devi Aulia dari absen 14. Bab 6 yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan secara sah, baik dilakukan oleh satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum sama sekali. Telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya yaitu hukum dan hukuman bagi pelaku zina. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Selanjutnya hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Ada 3, yaitu yang pertama hukuman untuk perbuatan zina muhsan, di mana kalau zina muhsan ini yaitu pelaku sama-sama sudah menikah. Hukumannya yang pertama hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan, di mana pelaku ghairu muhsan ini belum menikah. Hukumannya yaitu 1. Apabila pelaku zina adalah gadis atau perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Selanjutnya yaitu hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun, tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Bentuk pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas seperti hubungan seksual atau sekedar saling pegang bagian tubuh di luar nikah. Yang kedua, merokok di bawah umur 18 tahun, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap malam seperti party, clubbing, dan lain sebagainya. Yang keempat, tawuran yang biasanya terjadi di kalangan anak sekolah berusia remaja. Yang kelima, mencoret-coret di sembarangan tempat. Terlebih lagi, coret-coret tersebut berisikan gambar-gambar atau kata-kata yang tidak pantas. Yang keenam, kebiasaan melanggar lalu lintas yang dapat dikaitkan dengan kurangnya etika dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, bergabung geng-geng yang tidak bermoral seperti geng balap liar, preman, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, adanya penyimpangan seksual seperti keinginan untuk berhubungan sesama jenis yang kemudian dikenal dengan LGBT. Berikut dampak-dampak dan akibat dari zina.
Dampak yang ditanggung di dunia. 1. Menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan atau martabat dan harga dirinya di tengah masyarakat. 2. Menyebabkan kefakiran. Perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. 3. Memperpendek umur. Menyebabkan umur seseorang berkurang karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang penyakit kelamin. Dampak yang ditanggung di akhirat. 1. Mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. 2. Mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Akibat dari perbuatan zina. 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. 3. Garis keturunan insaf menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. 5. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. 6. Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Selanjutnya yaitu pengertian pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak berhalang, terganggu dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan bahwa oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh perilaku yang mendekati zina yaitu menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan dan batasan agama, seperti berpacaran di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat dan berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Melihat konten, tayangan video, film TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Membaca artikel, buku bacaan, atau sumber-sumber yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat atau terbuat dari bahan tipis dan transparan. Dampak-dampak dan sikap menghindari pergaulan bebas. Sikap menghindari pergaulan bebas. 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Dampak pergaulan bebas. 1. Ketergantungan obat-obatan terlarang. 2. Hubungan keluarga tidak baik. 3. Kriminalitas. 4. Menyebarkan penyakit. 3. Prestasi menurun. 6. Berkelahi dan berjudi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.